Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam muatan video berikut ini, saya ingin menghadirkan kembali kepada pemirsa sekalian. Di sini juga tidak kalah menariknya, di mana Anies Rashid Baswedan ini malah diledekin sama anak-anak muda. Dan yang paling menariknya, di mana mereka ngeledekin itu di depan Bapak Anies Rashid Baswedan itu sendiri. Tentu ini adalah sebuah drama yang sudah di setting sebelumnya oleh Mas Anies supaya kelihatan bahwa wah, Bapak Anies ini ternyata dekat sama anak-anak muda, dekat sama kaum milenial, dekat sama Gen Z. Makanya dibuatlah video-video berikut ini supaya kelihatan bahwa ya, Anies itu memang idamannya dari Gen Z dan kaum milenial. Oke, tidak menunggu terlalu lama, saya ingin menghadirkan kembali cuplikan video berikut ini dan semoga dapat menghibur kita semua. Mari kita simak bersama-sama. Halo Pak Anies. Halo Pak Anies. Gimana sih, bangga banget sama kinerja Bapak selama jadi gubernur di Jakarta, karena wah, masalah-masalah di Jakarta banyak yang teratasi, sumber resapan, terus abis itu pulau reklamasi bisa stop lah. Ya kan, bangga banget. Kita bakal dukung banget sih Bapak jadi MP1 Pak. Iya. Tapi Pak, Bercanda. Wong Kito Galo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Pak. Ada apa ya Pak? Insya Allah jika tidak ada halangan, hari Ahad 10 September pukul 7 pagi kita bisa bertemu, bersilaturahmi, olahraga bersama dalam senam set. Wah, mantap ya Pak. Bisa senam bareng sama Pak Anies. Kapan lagi ya kan bisa senam bareng sama Pak Anies? Kalau boleh tahu lokasinya di mana itu Pak? Di Benteng Kulo Besak. Hah? Di mana Pak? Kurang dengar saya Pak. Benteng Kulo Besak. Bukan Benteng Kulo Besak Pak, tapi Benteng Kuto Besak. Mohon maaf Pak, coba ulangi sekali lagi ya Pak. Benteng Kulo Besak. Bukan kulo Pak, tapi kuto ya Pak. Kalau kulo niki yang Jawi artinya saya ya Pak. Itu kuto, kuto besar itu kota besar. Lah kalau benteng kulo besar itu artinya benteng saya besar. Emang bentengnya Bapak besar gitu? Coba Pak ulangi sekali lagi. Kuto ya Pak, bukan kulo. Kuto Pak, bukan kulo. Kuto, bukan kulo Pak. Kuto, K-U-T-O, kuto. Ulangi lagi Pak. Kuto. Nah, ini baru benar ya. Kuto. Jadi benteng Kuto Besar. Coba ulang lagi Pak. Yang benar Pak ya. Benteng Kuto Besak. Yeay, Pak Anies memang mantap. Keren Pak. Anies! Wah, Pak Anies! Ya Allah! Allahu Akbar! Akhirnya sampai ke Andra. Wah, itu kan katanya. Sudah lama ingin jumpa. Mantap! Ya Allah, ya samanku. Pak Anies, aku dapat musibah Pak Anies. Saya dengar begitu, turut belasungkawa. Insya Allah ibu mertua husnul khotimah. Siap. Ya, dilapangkan guburnya, ditinggikan derajat. Itu Pak Anies. Ya. Aku kasih pantun untuk para relawan Pak Anies. Apa pesan hari ini apa? Pesan hari ini ikan gulo manis ikan gabus untuk Palembang. Pilih Anies yang paling bagus. Mantap. Ini Gula manis, ikan gabus. Pilih Anies yang paling bagus. Keren. Tadi, wow, sudah jauh-jauh begitu aku dengar Bapak pasangan sama Muhaimin Iskandar. Nama Bapak, oh Anies. Oh, keren Anies. Oh, Anies. Oh, boleh, foto boleh. Dadat Presiden. Wah, Pak Andra, saya senang sekali akhirnya. Aku
aku sedang berduka, tapi aku antara sedih. Itu keluarga aku seneng kalau Pak sama Bapak. Sebenarnya kalau nak melok caro ini aku lagi berduka, tapi ini sudah diizinkan. Laju untuk kepentingan masa depan, maju katanya. Bismillah, Pak. Itu ketua aku, Pak. Dia yang ngajak aku, Pak Hendra. Pak ketemu dengan Pak Hendra kemarin. Itulah ketua yang ngajak aku, Pak. Dia lah mensupport aku maju. Selama ini selalu pakai ini terus. Iya, Pak. Kadang saya Dagangannya di sini? sering-seringin. Iya. Pak Anies, nanti ajak kami Pak Anies ke BKB Pak Anies. Iya. Foto. Anies Presiden. Anies, foto boleh? Boleh. Ini boleh. Saya saja bangga ini ketemu. Pada hati aku bukan ini. Ini presiden perubahan. Aku bukan mencari penerus, tapi aku mencari perubahan. Pak Anies itu perubahan loh. Itu iklan saya selalu ingat. Saya bukan mencari penerus, tapi saya mencari perubahan untuk Anies Rashid Baswedan. Keren. Foto. Ketua aku ini nah. Untuk Sumsel. Anies Presiden. Pak Anies, Hai. Lanjutin aja. baru banget menang pemilihan ya? Iya. Emang lawan Bapak ada yang benar pakai ayat lagi ya? Iya. Anies Baswedan buka suara usai gejolak internal menerpa koalisi perubahan. Koalisi perubahan, apanya yang mau dirubah? Jalan, nama-nama jalan, seperti kemarin yang di demo warga Jakarta. Terus nama-nama rumah sakit dirubah juga. Besok lagi nama-nama pahlawan, nama jalan sudah dirubah. Kasihan masyarakatnya kalau nama-nama jalan dirubah. Mereka yang punya sertifikat tanah kan harus ngurus lagi, harus ini lagi, harus administrasi lagi, pengeluaran uang lagi. Itu nggak dipikirin. Bisanya cuma rubah nama jalan, rubah nama airport, rubah nama rumah sakit, ya kan? Nanti lama-lama sejarah Indonesia juga akan dirubah sama ini orang, ya. Perubahan-perubahan. Wow. Ada lagi yang dirubah. Pembuangan air hujan atau banjir melalui gorong-gorong ke laut dirubah ke lubang-lubang sumur. Mahal apa murah? Murah apa mahal? Mau diteruskan harga mahal? Mau dilanjutkan harga mahal? Jadi kita mau apa? Mau apa? Kita mau perubahan supaya harga menjadi terjangkau bagi keluarga-keluarga semua. Ayo bro, kita bikin video kritik dari dengaran pemerintah. Mau jadi pemimpin tapi cuma modal omongan doang. Mimpin satu kota aja nggak beres, soal pengen mimpin yang lebih gede, mana bisa lah. Ya maksud dia tuh Arnold Schwarzenegger, karena kan dia dulu kan pernah memimpin yang lebih gede lagi. Dia kan pernah mimpin California, jadi dia mana bisa mimpin yang lebih besar lagi, itu kan nggak mungkin bisa lah. Ji, kalau mau kritik langsung aja nggak apa-apa. Ternyata ada Pak Anies di samping gitu loh. Pak Anies Baswedan, di antara 3 capres, beliau inilah yang public speakingnya paling bagus. Setiap kata yang keluar dari mulutnya tuh manis mirip namanya. Tapi untuk apa Pak pinter menata kata kalau nggak pinter menata kota? Berharap banjir pujian malah banjir beneran. Lagian gimana rakyat bisa percaya Pak Anies bisa bangun negara kalau perkara bangun JIS aja Pak Anies miss. Inilah karena terlalu cepat di politik. Dari menteri langsung lanjut jadi gubernur. Sekarang mau nyapres. Kebut banget sih Pak. Lagian untuk apa kebut kayak Formula One tapi nggak kebut ngurus Formula E? Setiap nama Pak Anies terlintas, yang gue ingat itu genap ganjil lalu lintas dan keganjilan politik identitas. Emang kayaknya kalau Pak Anies mau menang terus, setiap lawannya itu harus kena kasus. Kopi apa yang paling pahit sedunia? Kopi jam uangku, tapi sampai sekarang belum kau ganti. Aduh, kupira kopi apa? Kopi apa yang paling pahit sedunia? Kopi jam uangku, tapi sampai sekarang belum kau ganti. Aduh. Yang pertama Pak, AHY atau kopi Pak? Sebagai pasangan AHY dan kopi Pak. Atau kopi Pak? Jadi lagi di belakang Pak. AHY atau kopi Pak? Pokoknya sebagai pasangan saya pilih AHY, kopi Pak saya pilih Ferry Farhad istri saya.
Oke, Pak. Yang kedua. Sandiaga Uno atau Riza Patria? Dua-duanya. Tapi boleh. Yang terakhir aja. Riza Patria. Warna biru atau warna merah, Pak? Itu ya. Warna aja loh, Pak, bukan apa-apa. Kita punya favorit color. Biru atau merah? Ya udah, ini yang saya pakai aja nih. Biru. Oke, lanjut. Ya sekarang lagi pakai biru. BTS atau Soneta? Soneta aja nih. Soneta. Sayang sekali. Aduh. Harusnya pilih BTS, Pak. Kenapa? Pertama, pendukungnya banyak banget generasi milenial. Ya. Pasti Bapak, Bapak pecinta BTS, ARMY pasti coblos Bapak tuh. Oh, ini Kedua, jadi konsultan politik. Dua. nih. kedua, BTS, B-nya kan Baswedan. Iya. Oke, thank you. Pak Haji Roma. Parah banget Kiki Pak Haji. Bilangin penontonnya dikit. Oke, tepuk tangan. Nanti banyak ya. Dan kita akan Saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Bergabung bersama Pak Prabowo, insya Allah mulia dunia akhirat. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Keren. Oke guys, itulah penjelasan hal-hal lucu. Tapi semoga terhibur ya untuk kita semua. Jadi bagaimana parodik tadi yang kita saksikan bersama-sama, di mana memang itu saya lihat sudah disetting ya, sudah diatur sedemikian rupa bahwa ada beberapa anak muda yang sedang buat konten di sini, tapi ternyata di situ ada Pak Anies. Jadi ini mungkin adalah salah satu cara untuk mempromosikan Bapak Anies biar beliau ini semakin familiar, agar beliau ini semakin dikenal oleh masyarakat. Tapi kreatif juga sih kalau menurut saya. Kreatif karena beliau juga sudah ikut konten bareng sama anak-anak muda, sudah ikut meluangkan waktu. Ya, begitulah. Tapi tadi juga kita masih mendengar ya, bagaimana netizen masih ada yang menghujat, masih ada yang mengkritik, tapi tidak apa-apa. Namanya dunia demokrasi ini, orang bebas berpendapat. Oke, selanjutnya lagi, ini ada penjelasan dari, ya, menurut saya adalah seorang public figure. Beliau ini adalah salah satu tokoh idola saya juga, yang selalu giat dalam membawa wawasan kebangsaan. Jadi, langsung saja kita menyimak bersama-sama cuplikan video berikut ini, datangnya dari Cak Islah Barawi. Jadi siapa yang tidak kenal dengan sosok manusia yang satu ini? Orangnya hitam manis, tetapi akalnya luar biasa. Oke, mari kita simak bersama-sama. Bahwa ini adalah partainya PKS. Maaf. Ini adalah betul-betul cabang dari Ikhwanul Muslimin yang berusaha menggerus kita hari ini. Mereka kemudian melakukan proses metamorfosis, pura-pura bagian dari kita, sebenarnya mereka ingin menikam kita. NU tahu, NU ngaji kitab kuning, mereka juga ngaji kitab kuning, melakukan gerakan-gerakan ngaji kitab kuning. Ini kan proses-proses takiyah yang luar biasa. Jadi adik-adik sekalian, generasi muda, para alumni, tetaplah kita bersanad kepada keilmuan-keilmuan Kiai Hudori, Mbah Hasim dan sebagainya, Mbah Khalil. Kita semua jangan keluar dari situ, supaya kita tidak diajari untuk membenci berbagai perbedaan. Itu yang harus kita pegang teguh. Kita tetap berpegangan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah Nadiyah. Jangan pernah keluar dari situ, biar kita tetap tidak gelisah oleh berbagai peradaban manusia yang terus bergerak maju. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adikku, para alumni, apa yang saya sampaikan di sini adalah gambaran besar dari bagaimana berbagai ideologi transnasional hari ini yang berusaha menggerus dari kalangan Nahdien hari ini satu persatu. Madura, Pak, saya ini orang Madura. Di Madura yang namanya sesama Nahdien itu sudah saling tikam hanya gara-gara perbedaan orientasi politik, gara-gara cepong kampret, gara-gara kadrun Basar RP,
Padahal ini sudah telah lama lewat. Inilah dampak politisasi agama. Ini yang harus kita pahami. Hanya gara-gara politisasi agama, Sunni dan Syiah bermusuhan 1500 tahun gak damai-damai hingga hari ini. Dan 2014 melahirkan cebong dan kampret hingga hari ini tidak selesai juga. Kalau sudah politik menunggu, dendamnya awet, marahnya awet, musuhannya awet. Karena masing-masing merasa dilegalkan oleh ajaran-ajaran agama. Nah, oleh karena itu, marilah kalangan Nahdien, tetaplah kita berada dalam firqoh-firqoh politiknya kalangan Nahdien. Ini jangan jauh-jauh dari Kiai Yusuf, jangan jauh-jauh. Saya nggak mau nyebut partai, nanti disangkain kampanye politik lagi. Tapi yang tadi karena kelepasan, yang 3 huruf. Maaf. Kalau Habib Zaman dari Kemenak itu biasanya masih menyamarkan dengan partai kurang selawat. Tapi saya tadi karena kelepasan, ya mohon maaf. Jadi apa yang saya gambarkan hari ini bahwa kita harus memperkuat berbagai tali persaudaraan di kalangan Nahdien ini. Kita jangan mau lagi tertipu oleh berbagai pragmatis politik untuk kepentingan sesaat. Kita harus betul-betul menjaga supaya politik Islam masa lalu betul-betul mengilhami gerakan-gerakan harokah-harokah siasah kita hari ini, dan juga supaya bisa mendirikan bangunan yang kuat untuk politik Islam masa depan. Kita harus betul-betul membawa ilmu pengetahuan ini sekuat-kuatnya ke dalam ranah-ranah politik kita. Marilah kita tiru kejayaan Islam masa lalu dengan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penguat tali uhuah Islamiyah kita, dan supaya kita tetap berpegang teguh kepada kedamaian, kepada kemanusiaan dan cinta. Islam itu diturunkan oleh Allah untuk tujuan-tujuan supaya manusia ini tertib. Tidak mungkin Islam ini diturunkan supaya manusia membuat huru-hara, tidak mungkin. Makanya kemudian para ulama NU pada masa lalu pasca kemerdekaan merumuskan supaya kita tidak saling tikam dalam satu keimanan, supaya kita tidak saling tikam dalam sesama anak bangsa. Kemudian disepakati bahwa al-asobiyahnya Indonesia itu adalah Pancasila, supaya kita tidak saling bacok-bacokan sesama orang Islam, sesama Nahdien, dan juga bacok-bacokan sesama anak bangsa. Ya udahlah, kita Pancasila saja, kita ambil jalan tengahnya. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, yang paling terakhir adalah bahwa mari kita jaga kedamaian, kemanusiaan dan cinta di kalangan seluruh anak bangsa kita ini. Jangan lagi kita terpengaruh oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik yang sifatnya sektoral, yang sifatnya parsial, yang sifatnya betul-betul eksklusif. Kita harus berpolitik atas nama Islam dan atas nama negara, atas demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita bawakan Islam ini sebagai agama yang bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Terima kasih. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit. Oke guys, barusan kita mendengar penjelasan singkat dari Cak Islah Barawi ya, atau ada yang memanggil Gus Islah Barawi. Mendengar penjelasan tadi, saya itu ada sedikit kayak sesuatu yang menggeliat dalam diri saya. Saya menganalisanya begini. Saat ini koalisi perubahan ada partai PKS, ada Nasdem, dan ada PKB. Yang menjadi tanda tanya besar buat saya ini adalah apakah PKB yang kita ketahui bahwa masanya itu adalah orang-orang dari Nahdlatul Ulama akan memilih Anies Rashid Baswedan. Karena jujur ya, dari dulu kan kita mendengar bahwa NU itu adalah orang yang menolak keras ormas-ormas radikal. Di belakang Anies kita ketahui ada HTI yang dukung Anies, ada FPI, lalu ada Khilafah, bahkan ada yang terang-terangan bahwa jika Anies terpilih menjadi presiden, maka Hizbut Tahrir akan dihidupkan kembali, dan itu disuarakan dengan lantang oleh seorang Alfian Tanjung. Jadi saya rasa, kok bisa ya? Apakah ini adalah sebuah kesempatan bahwa NU akan bersatu dengan ormas-ormas radikal itu? Oke,
antara NU dengan PKB atau dengan Gus Muhaimin Iskandar, satu sisi ini bagi saya tidak menjadi persoalan. Tidak ada halangan, tidak ada hal-hal yang kontroversial di sini. Tetapi ketika PKB harus bergabung dengan PKS, harus bergabung dengan FPI, HTI, Khilafah, yang kita ketahui bahwa ormas-ormas ini memang berseberangan dengan NU. Tapi entahlah, kadang saya secara pribadi selama ini selalu berpikir hal yang itu. Kok bisa gitu loh? Apakah orang NU walaupun mereka masih berada di dalam partai PKB itu, tetapi pada akhirnya mereka harus mengusung orang lain? Tetapi bagaimana dengan Caimin? Ataukah akan ada hal baru lagi yang akan kita jumpai? Apakah koalisi perubahan ini sudah fix atau belum? Kadang saya secara pribadi, ketika saya berpikir sendiri, saya coba menganalisa, rasa-rasanya belum fix deh koalisi perubahan ini. Anies Baswedan dengan Cak Imin itu, saya rasa mungkin ya akan gagal. Dan mungkin Anies harus dengan orang lain, dan Cak Imin pun harus dengan orang lain. Karena banyak sekali hal-hal yang kontradiktif antara kedua kubu ini. Kubu Mas Anies sama kubu Mas Muhaimin Iskandar ini. Tapi entahlah, kita sebagai rakyat hanya bisa pantau, hanya bisa melihat perkembangannya seperti apa. Apakah memang di suatu hari nanti bahwa para massa dari PKB ini akan mendukung Cak Imin, ataukah massa dari PKB akan mendukung capres yang lain, sementara Bapak Muhaimin Iskandar hanya bisa berjalan sendirian. Tapi sambil menunggu waktu, tetaplah kita mempelajari perkembangan-perkembangan politik ke depan. Pasti kita akan menemukan sebuah jawaban. Mungkin itu saja cuplikan-cuplikan video saya kali ini. Saya mohon maaf karena dalam cuplikan video ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita tertawa. Mungkin akan ada yang menilai bahwa konten saya tidak berisi, tidak bermakna, ya tidak apa-apa, tapi memang saya sengaja untuk menghadirkan itu kepada pemirsa sekalian, untuk membuat suasana kita jangan terlalu tegang. Kita lebih rileks dan kita lebih santai. Semoga saja bisa terhibur bagi kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan selamat beraktivitas buat kita semua.